Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dengan Buana 79. Salam semangat untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Pada pertemuan kali ini saya akan coba kupas tuntas atau akan bahas mengenai bagaimana cara menyusun neraca lajur atau biasa disebut dengan worksheet pada perusahaan BB Laundry. Oke, untuk menyusun atau membuat neraca lajur, sebelumnya silakan kalian buat kolom atau format dari neraca lajur itu sendiri. Di mana untuk format kolom neraca lajur ini ada kolom kode, kemudian ada kolom nama akun, ada kolom neraca saldo, ada sisi debit dan kredit, kemudian ada kolom adjustment atau penyesuaian sisi debit dan kredit. Kemudian ada neraca saldo disesuaikan, ada laba rugi dan ada kolom neraca. Nah, ini silakan dipersiapkan dulu atau dibuat formatnya kira-kira seperti ini. Nah, apabila format neraca lajur sudah dibuat, maka langkah pertama untuk mengisi atau menyusun neraca lajur adalah kita akan coba isi untuk kolom kode dan nama akun ini. Nah, untuk kolom kode dan nama akun ini bisa kalian ambil di daftar akun soal ya, sesuaikan dengan kode dan namanya. Atau bisa juga untuk kode dan nama akun ini bisa kalian ambil di laporan neraca saldo atau trial balance 31 Desember yang sebelumnya sudah kita selesaikan. Nah, untuk kode dan nama akun kita bisa ambil yang ini. Ya, yang ini kita ambil semua, kita copy, lalu kita pindahkan atau kita catat ulang di sini. Kita pindahkan ke sini. Ya, kemudian setelah kalian sudah pindahkan atau kalian catat nama dan kode akun di kolom kode dan nama akun, selanjutnya yang selanjutnya kita buat adalah kita coba akan memasukkan atau mengisi kolom neraca saldo. Nah, untuk neraca saldo sisi debit dan kredit ini pun masih sama, kita masih menggunakan sumber dari trial balance ini. Kita ambil saldo dari masing-masing akun yang ada di perusahaan BB Laundry ya. Kita ambil yang ini. Oke, debit dan kreditnya, lalu setelah kita ambil, kita tinggal memindahkan ke sini. Ya, pindahkan sesuai dengan kode dan nama akun untuk nilai saldonya. Oke, kira-kira seperti ini kalau sudah dipindahkan. Lalu jangan lupa untuk sisi debit kreditnya ini harus kalian jumlahkan, ya seperti ini. Jumlah untuk kolom neraca saldo ini, sisi debit dan sisi kredit, ini harusnya sama. Ya, harusnya sama, di sini sisi debit dan kreditnya, dan harus sama pula dengan yang ada di neraca saldo sebelumnya atau trial balance ini. Karena pada prinsipnya kenapa sama ya, karena data yang kita ambil hanyalah sumbernya dari sini, maka otomatis jumlahnya itu pun harus sama mestinya di sini. Oke, kalau sudah neraca saldo kode kemudian nama akun dan kolom neraca saldo ini saya rasa untuk cukup mudah, ini cukup mengambil saja di laporan neraca saldo atau trial balance 31 Desember mulai dari kode, nama akun dan sisi debit dan kreditnya. Ini kita tinggal pindahkan saja ke sini. Oke, lalu selanjutnya kita akan coba masuk ke kolom adjustment. Oke, adjustment atau penyesuaian ini sumber datanya kita akan coba ambil dari laporan jurnal penyesuaian atau jurnal penyesuaian yang sebelumnya sudah kita selesaikan. Nah, dari jurnal penyesuaian ini kita cukup berpatokan pada data rekapitulasi ini. Ya, ini data-data akun dan saldo yang akan kita pindahkan. Ya, data kode akun atau nama akun ini dan saldonya yang akan kita pindahkan ke dalam neraca lajur kolom adjustment ini. Nah, cara memindahkan dari jurnal penyesuaian ke kolom neraca lajur atau ke laporan neraca lajur kolom adjustment atau penyesuaian caranya cukup mudah. Yang pertama, kita akan coba pindahkan saldo-saldo yang ada di sisi debit. Ya, kita akan coba pindahkan saldo untuk kode akun atau nama-nama akun yang ada di sisi sebelah debit ini akan kita pindahkan semua ke dalam laporan neraca lajur ini. Caranya cukup mudah, tolong perhatikan, kita coba satu-satu. Yang pertama di sisi debit ada kode akun 11100. Kita cari di sini nilainya di sisi debit adalah Rp368.607. Oke, kode 11100 di sisi debit kita masukkan di sini. Kita cari kode 11100, kalau kita lihat di sini adalah nama akun Bank BCA. Oke, tadi di jurnal penyesuaian dia muncul di sisi debit, berarti saldonya kita letakkan di sisi sebelah debit seperti ini. Rp368.607 ya, letakkan di sisi sebelah debit. Oke, lalu kemudian yang selanjutnya adalah kode akun 6000, masih di sisi debit yaitu 1.240.000.
ya. Kode akun 6.000. Kita cari kode 6.000 di sini. Ya, berarti yang ini adalah akun untuk wages and salaries. Kita letakkan tadi muncul di sisi sebelah debit. Berarti di sini kita letakkan di sebelah debit. Ya, 1.240.000 sesuai dengan saldo yang muncul di jurnal penyesuaian. Lalu kemudian 61.100. Ya, 61.100 kita cari, kita masuk 61.100 berarti yang ini. Ya, untuk akun supplies expense itu pun tadi muncul di sisi sebelah debit 578.750. Ini sudah sesuai 578.750 dan seterusnya ya. Yang ini pun silakan kalian pindahkan ke sini di sisi debit. Kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Ya, inilah saldo-saldo akun yang muncul di sisi sebelah debit ya, yang ada di jurnal penyesuaian. Nah, sekarang kita coba masukkan untuk nilai saldo atau saldo-saldo atau akun-akun yang muncul di sebelah kredit. Oke, yang pertama di sebelah kredit muncul akun atau kode akun 11600. Kita cari di neraca lajur 11600 berarti ini adalah akun supplies. Oke, tadi muncul di penyesuaian di sisi sebelah kredit, berarti kita letakkan di sini. Ya, 578.750 ini sudah sesuai 578.750. Lalu kode akun 11700 233.000 di sisi kredit. Kita cari 11700 berarti yang ini prepaid insurance. Kita letakkan di sisi sebelah kredit seperti ini. Ya, seperti ini kira-kira. Kemudian selanjutnya silakan kalian masukkan yang ini, caranya sama seperti itu ya. Nanti kalau sudah kalian masukkan semua kode-kode akun yang muncul di sebelah kredit untuk di jurnal penyesuaian, kira-kira hasilnya nanti seperti ini. Ya, oke. Kemudian setelah itu kalian jumlahkan, mestinya jumlah di kolom adjustment atau kolom penyesuaian sisi debit dan kredit mestinya harus sama ya, harus sama dan seimbang dan jumlahnya sama dengan yang ada di jurnal penyesuaian ini. Ya, karena kita hanya memindahkan saldo yang debit dan saldo yang kredit, mestinya jumlahnya pun tidak berubah, sama dengan yang ada di jurnal penyesuaian ini. Oke, kalau sudah untuk kolom adjustment, sekarang kita masuk ke kolom neraca saldo disesuaikan. Nah, kolom neraca saldo setelah disesuaikan ini adalah akumulasi dari kolom neraca saldo dan kolom adjustment. Artinya neraca saldo disesuaikan adalah neraca saldo setelah adanya jurnal penyesuaian ini. Oke, neraca saldo 31 Desember setelah adanya penyesuaian, jika ada akun yang terpengaruh di dalam jurnal penyesuaian, otomatis saldonya akan berubah, sehingga di sini ada kolom untuk mencatat adanya perubahan nilai saldo 31 Desember karena adanya jurnal penyesuaian, maka disediakan kolom neraca saldo disesuaikan. Artinya adanya perubahan neraca saldo setelah adanya jurnal penyesuaian ini. Oke, caranya pun cukup mudah untuk mengisi kolom neraca saldo disesuaikan ini, karena tadi untuk kolom neraca saldo disesuaikan ini adalah akumulasi dari kolom neraca dan kolom adjustment. Jadi kita cukup memperhitungkan saja antara kolom neraca saldo dan adjustment. Jika di neraca saldo muncul di debit, kemudian di kolom penyesuaian muncul di debit, jika debit ketemu debit, maka silakan kalian jumlahkan. Letakkan di saldonya di sisi sebelah debit di kolom neraca saldo disesuaikan. Contohnya misalnya seperti ini. Kayak di sini untuk Bank BCA di neraca saldo ada di sisi debit, di penyesuaian atau adjustment ada di sisi debit. Oke, berhubung debit ketemu debit, maka ini kita jumlahkan. Oke, kita jumlahkan saldonya, letakkan di sebelah debit, karena nilai saldo debit ditambah nilai saldo debit otomatis saldonya ada di sisi sebelah debit. Oke, lalu kemudian untuk cash on hand ini di neraca saldo ada di sisi kredit. Di penyesuaian dia tidak menghasilkan atau tidak muncul akun cash on hand di penyesuaian, maka otomatis saldo yang ada di neraca saldo ini akan menjadi saldo di neraca saldo disesuaikan setelah adanya penyesuaian. Karena ini berposisi atau letaknya ada di sisi kredit, maka kita letakkan di kolom neraca saldo disesuaikan di sisi sebelah kredit. Jadi tinggal memindahkan saja, letakkan di sebelah kredit. Lalu kemudian ada petty cash di sini di sisi debit. Di penyesuaian akun petty cash ini tidak muncul, sehingga di sini otomatis karena di penyesuaian tidak muncul, maka otomatis saldo yang ada di neraca saldo ini akan menjadi saldo di neraca saldo disesuaikan di sisi sebelah debit ya di sini. Tinggal pindahkan saja ini.
Oke, tinggal memindahkan. Sama aja ini adalah 772.000 ditambah 0. Maka hasilnya tetap 772.000 ada di sisi sebelah debit. Ini pun sama, tinggal memindahkan saja karena di di penyesuaian dia tidak muncul. Ini pun sama, ya, karena di penyesuaian nggak muncul, maka otomatis ini tinggal memindahkan saja. Oke, lalu kemudian ada akun sublease. Di neraca saldo muncul di sisi debit. Ternyata begitu masuk ke penyesuaian ada saldo sublease di sisi kredit. Perhatikan di sini debit ketemu kredit, sehingga otomatis karena debit ketemu kredit ini dicari selisihnya. Karena nilainya lebih banyak saldo yang muncul di debit di neraca saldo, maka otomatis ini saldo debit di neraca saldo dikurangi dengan saldo kredit di penyesuaian. Maka di sini akan menghasilkan saldo debit sebesar Rp1.630.250. Oke, di sini perhatikan ya, kenapa saldonya diletakkan di sisi debit? Karena saldo debit lebih besar sehingga selisihnya kita letakkan di sisi sebelah debit. Ini pun sama untuk prepaid insurance, saldo debit di neraca saldo lebih besar dari saldo kredit di adjustment, sehingga ini bisa kita katakan 2.500.000 dikurangi dengan 2.233.000. Maka menghasilkan saldo debit untuk neraca saldo disesuaikan sebesar 2.267.000. Seperti itu ya. Jadi karena debit ketemu kredit maka ini dikurangi. Nah, untuk mengurangi lihat nilai saldonya, karena nilai saldo debit di neraca saldo lebih besar dari nilai saldo kredit di penyesuaian, maka otomatis saldo debit ini 2.500.000 dikurangi dengan saldo kredit di penyesuaian 233.000, sehingga menghasilkan saldo debit di neraca saldo setelah disesuaikan 2.267.000. Ini pun sama ya, ini dikurangi ini sama karena nilainya lebih besar debit. Kemudian yang selanjutnya untuk equipment at cost di penyesuaian dia tidak muncul, maka otomatis ini tinggal pindahkan saja ke sini. Ya, seperti itu. Lalu kemudian untuk equipment akun debt, oke, muncul di saldo kredit di neraca saldo dan saldo kredit di adjustment atau penyesuaian. Kredit ketemu kredit, maka kita jumlahkan, kita letakkan saldonya di sisi sebelah kredit. Ini pun sama, ini muncul saldo kredit di neraca saldo, di penyesuaian tidak muncul, maka ini tinggal dipindahkan saja ke sini. Ya, karena sama halnya yang ini ditambah 0 kan gitu. Oke, lalu selanjutnya ini pun tinggal memindahkan. Ya, ini pun sama, lihat di neraca saldo tidak muncul saldo, di penyesuaian muncul saldo kredit yaitu 1.240.000, maka otomatis ini tinggal pindahkan di sisi sebelah kredit karena di neraca saldo tidak ada, di penyesuaian ternyata muncul saldo wages and salaries payable, maka otomatis saldo kredit di penyesuaian akan menjadi saldo akhir atau saldo kredit di neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, silakan kalian lanjutkan yang ini. Perhatikan ini juga kredit ya. Dua ini kredit, otomatis tinggal pemindahkan saja. Yang ini ada di debit, kita tinggal pindahkan debit. Dan seterusnya ke bawah, sehingga jika sudah kalian pindahkan semua ini, hasilnya kira-kira seperti ini. Ya, hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, jika sudah, maka otomatis kalian kalian jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Ini pun harus sama, harus balance ya. Ya, di sini ada jumlah untuk debit di neraca saldo setelah disesuaikan ini adalah 74.171.520, ini pun sama. Oke, untuk kolom neraca saldo disesuaikan selesai. Sekarang kita masuk kolom laba rugi. Oke, kalau kolom laba rugi ini adalah kolom untuk mengetahui berapa nilai laba atau nilai rugi dari usaha yang kita jalankan. Nah, kolom laba rugi otomatis karena kita mau mencari laba atau rugi maka akan berkaitan dengan akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Sehingga di sini untuk mengisi kolom laba rugi kita cukup mengambil data yang ada di neraca saldo disesuaikan ini. Ya, jadi untuk mengisi kolom laba rugi kita berpatokan pada data neraca saldo disesuaikan. Yang ini berarti. Ya. Nah, setelah kita tahu sumber data atau saldo yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom laba rugi, maka kita harus tahu bahwa laba rugi itu berhubungan dengan pendapatan dan beban. Nah, di sini untuk akun-akun pendapatan dan akun beban, ini adalah akun-akun yang dimulai dari kode akun 4 sampai dengan selesai atau sampai dengan kode akun 9. Ya, inilah kode akun pendapatan dan akun beban, sehingga
Kesimpulannya, untuk mengisi kolom laba rugi ini kita cukup mengambil saldo-saldo dari kode akun 4 sampai dengan kode 9 ini. Ya, berarti data ini akan kita pindahkan ke kolom laba rugi ini. Oke, dimulai dari kode 4 sampai kode 9. Dan saldo atau nilai saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan dari kode akun 4 sampai kode 9 adalah yang ini. Sehingga setelah kita tahu mana saldo yang kita pindahkan atau yang kita gunakan untuk mengisi atau mencari laba rugi, maka otomatis nilai ini tinggal kita pindahkan ke sini. Ya, kita tinggal pindahkan ke sini. Ya. Oke, yang kredit kita pindahkan kredit, yang debit dipindahkan debit, seperti ini, kredit pindahkan kredit dan seterusnya. Seperti ini ya. Ya, setelah nilai atau saldo yang ada di akun-akun pendapatan dan beban ini sudah kita pindahkan ke sini, yaitu dimulai dari kode 4 sampai kode 9, maka langkah selanjutnya kita akan coba jumlahkan. Kan kita jumlahkan sisi debit dan sisi kredit. Setelah saya jumlahkan, di sini ketemu hasil di sisi debit adalah 10.907.753, di sisi kredit didapatkan jumlah 16.197.420. Nah, ini adalah sisi debit dan kredit, di mana perlu kalian ketahui bahwa sisi debit ini adalah gambaran saldo beban. Oke, sekali lagi bahwa sisi debit ini adalah gambaran saldo-saldo beban, sedangkan di sisi kredit ini adalah gambaran saldo-saldo pendapatan. Sehingga kalau kita lihat jumlah debit dan kredit di sini lebih besar jumlah kredit, sehingga bisa kita simpulkan karena di sini lebih besar sisi kredit, maka otomatis nilai pendapatan itu lebih besar dari nilai beban. Kemudian setelah kita tahu bahwa sisi kredit itu adalah akun-akun pendapatan atau saldo akun pendapatan dan sisi debit itu adalah akun beban atau saldo beban, maka kita akan coba cari selisihnya. Berapa selisih antara pendapatan dengan beban ini? Oke, setelah kita tahu berapa nilai selisih beban atau pendapatan, ya kita tinggal kurangi saja pendapatan dikurangi beban. Ya, di sini dapat 5.289.667. Nah, selisih antara pendapatan dan beban ini kita letakkan di sisi sebelah debit ya, untuk mengimbangi nilai jumlah debit dan kreditnya. Oke, setelah itu baru kita jumlahkan 10 juta sekian ditambah 5 juta sekian, didapat hasil 16.197.420 rupiah. Sedangkan di sisi sebelah kredit ini pun tinggal menurunkan saja. Oke, sehingga hasilnya balance. Di sini kalau kita ketahui ini adalah untuk laba usahanya didapat 5.289.667 rupiah. Ini didapat dari nilai selisih selisih pendapatan dikurangi dengan selisih beban atau saldo pendapatan dikurangi saldo beban. Didapatlah laba usaha sebesar 5.289.667 rupiah. Ini adalah laba usahanya. Oke, itu cara mengisi kolom laba rugi. Oke, saya ulang lagi bahwa untuk mengisi kolom laba rugi, kalian cukup memindahkan saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan mulai dari kode akun 4 sampai kode 9. Tinggal dipindahkan saja. Plek begini ya. Pindahkan. Setelah itu kalian jumlahkan sisi kredit dan sisi debit. Di sini sisi kredit itu adalah menggambarkan saldo pendapatan, sisi debit menggambarkan nilai saldo beban. Sehingga jika dilihat di sini saldo pendapatan itu lebih besar dari saldo beban. Lalu selisih antara pendapatan dan beban ini kita letakkan di sisi sebelah debit sebagai penyeimbang jumlah debit dan kredit setelah kalian jumlahkan ke bawah seperti ini. Oke, ini adalah laba usaha. Oke, selesai untuk kolom laba rugi. Sekarang kita masuk ke kolom neraca. Oke, perlu kalian ketahui bahwa kolom neraca ini adalah digunakan untuk mencari atau membuat laporan gambaran tentang harta dan utang serta modal. Oke, jika tadi laba rugi itu kita mengambil saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan mulai dari kode 4 sampai kode 9, maka kolom neraca atau mengisi kolom neraca ini kebalikannya dari laba rugi. Sehingga untuk mengisi kolom neraca, karena neraca itu terkait dengan akun-akun harta, utang, dan modal, maka bisa disimpulkan kita akan coba ambil saldo akun dari kode 1 sampai dengan kode berapa ini? Oke, sampai kode 3 ya. Kita kasih warna biar agak jelas ya.
Ya, kode akun 1 sampai dengan kode 3 inilah gambaran akun-akun atau saldo-saldo harta, utang, dan modal. Nah, karena tadi laba rugi kita ambil datanya dari kolom neraca saldo disesuaikan, maka kolom neraca pun untuk mengisi kolom neraca pun sama. Kita masih berpatokan pada saldo yang ada di kolom neraca saldo disesuaikan. Kita ambil dari kode 1 sampai kode 3, berarti yang ini. Ya, ini adalah nilai-nilai saldo yang akan kita ambil untuk mengisi kolom neraca. Ini tinggal memindahkan saja ke sini. Sama halnya dengan waktu kita mengisi laba rugi. Ini kita tinggal memindahkan saja ke sini. Ya. Oke, seperti ini ya. Debit kita pindahkan debit, kredit dipindahkan kredit. Ya, seperti itu. Sampai dengan akun kode 3. Ya, ini sudah saya kasih warna batasannya untuk mengisi kolom neraca ini. Oke, kalau sudah kita jumlahkan untuk sisi debit dan sisi kredit. Tetapi sebelum saya jumlahkan di sini perlu kalian ketahui bahwa untuk sisi debit ini adalah gambaran akun atau saldo-saldo akun untuk kategori akun harta. Sedangkan untuk saldo akun sebelah kredit ini adalah gambaran untuk akun-akun kategori utang dan modal. Seperti itu. Oke, kita jumlahkan sisi debit dan sisi kreditnya. Setelah dijumlahkan dari sisi debit atau nilai harta itu mendapatkan jumlah Rp63.263.767. Sedangkan sisi sebelah kredit atau jumlah utang plus modalnya itu adalah Rp57.974.100. Di sini nilai harta atau akun harta lebih besar dari nilai utang plus modalnya. Nah, sekarang kita akan coba hitung berapa nilai selisih antara harta, utang plus modal ini. Kita hitung di sini, kalau kita hitung di sini harta dikurangi dengan utang plus modal didapat nilai sama dengan selisih laba Rp5.289.667. Nah, selisih antara harta, utang dan modal ini kita letakkan di sisi sebelah kredit sebagai akun penyeimbang. Lalu setelah itu kita jumlahkan ke bawah 57.974.100 ditambah dengan 5.289.667 didapat nilai sebesar Rp63.263.767. Ternyata sama dengan jumlah harta. Sehingga ini ditambah 0 ketemu hasilnya sama. Ya, sudah balance. Kesimpulannya bahwa untuk kolom laba rugi dan kolom neraca selisihnya itu harus sama. Jika selisih laba kita letakkan di sebelah debit, selisih harta kita letakkan di sebelah kredit. Sehingga ini akan jadi jumlah yang seimbang. Oke, saya rasa untuk pertemuan kali ini membahas tentang bagaimana cara menyusun neraca lajur, ini saya anggap cukup ya. Saya rasa ini cukup bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran di rumah. Terima kasih. Salam hangat dari Buana 79. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.